Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, yang kami boleh rasakan saat ini. Biar cinta ini dan kasih ini Tuhan boleh terus ada di dalam hati kami, terus mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang begitu mencintai kami Tuhan. Bapa yang baik, teruslah bekerja Tuhan di dalam hati kami. Terlebih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan melalui anak-Mu terkasih Ko Andrew Tuhan. Tuhan Yesus, mari Kau pakai dia dengan sebebas-bebasnya Tuhan. Biar setiap apa yang ia ucapkan Tuhan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu Tuhan, dan tentunya mengeluarkan cinta-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan boleh diubahkan Tuhan Yesus, dan boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu dan cinta-Mu melalui setiap wartaan yang dibawakannya. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, buka telinga dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini, dan biar segala kemuliaan kami mau kembalikan kepadamu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ko Andrew. Oke, terima kasih teman-teman pujian. Shalom semuanya. Mungkin kita nggak bisa berjumpa offline, tapi senang boleh ketemu ke teman-teman ya di komunitas Amazing Grace Youth. Deg-degan tahu nggak teman-teman dipanggil ke sini gitu ya, nggak pernah ada panggilan, nggak pernah ada angin, nggak ada hujan, dihubungin gitu, rasanya gimana ya? Tapi aku senang boleh ketemu teman-teman, boleh melayani sama-sama di sini. Sorry ya kalau senyumku agak aneh karena sariawannya lumayan besar nih di bagian bibir depan. Shalom, perkenalkan namaku Andrew dari kampus Ministry Jakarta. Jadi bareng sama Elena, ada Ko Lukman, halo Ko. Ada Ko Vicky, ada Emil. Mungkin itu teman-teman pernah dengar ya nama-nama tersebut. Ko Vindes. Aku satu komunitas sama dengan mereka. Saat ini aku di dalam tahun sudah dari 2014 sudah 7 tahun ya, 6 tahun lah di kampus ministry. Kesibukannya ngapain saat ini? Kerja. Makanya kalau dipanggil Ko Andrew kayaknya kita seumuran ya, jadi panggil nama juga nggak apa-apa sih. Brother Andrew juga boleh. Di CM saya dipanggil Om. Emang udah setua itu ya, muka saya nggak tahu juga. Umur 29 tahun, kerja di daerah Sudirman, Jakarta Selatan, daerah Senayan. Saat ini work from home, cuma tadi habis meeting makanya rapi. Kalau nggak saya juga akan lebih lancai sedikit ya. Oke, itu aja perkenalannya. Malam hari ini entah kenapa ketika saya menyiapkan saya terdorong untuk nggak banyak-banyak membahas tentang apa ya, nggak banyak mewarta, tapi kita akan coba singkat, padat, dan jelas. Nanti kita akan berdoa di akhir ya. Nggak tahu kenapa aku dapat dorongannya seperti itu pada saat menyiapkan ini. Itu aja kali ya, teman-teman. Aku mulai. Tema hari ini kita itu ngomongin soal set apart. Kalau di Indonesia kan itu bahasaku ya, bahasa barbar, dipisahkan, dibedakan, set apart. Ya, aku dengar katanya minggu lalu kita misa, lalu di bulan ini kita akan membahas lebih jauh soal mengasihi sesama. Dan ini sebenarnya bosen kali ya, teman-teman pernah dengar berkali-kali ketika di homili, dimanapun, itu selalu kita diingetin. Perintah yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Udah tahulah, gitu ya. Nah, tapi ketika saya menyiapkan materi ini, saya dapat sesuatu yang mungkin bisa saya bagikan juga nih buat teman-teman ya. Ketika saya dikasih tema set apart ini, saya langsung teringat beberapa ayat. Yang pertama itu Matius 7, ayat 14. Saya akan bacakan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita semua setuju, berbuat dosa lebih enak. Nggak ikut Tuhan lebih menyenangkan, terlihat lebih menyenangkan. Karena dapat kesenangannya instan. Kalau ikut Tuhan, mungkin kita doa nggak langsung dikabulin. Harus sabar dulu, tunggu waktunya Tuhan. Tapi kalau dosa, langsung senang hari itu juga. Makanya banyak orang milih jalan yang lebih mudah kan?
Aku keinget ayat ini. Terus yang kedua, Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Keinget tema ini, aku langsung kepikir gini, pada hari terakhir, akan ada yang menjadi domba, akan ada yang menjadi kambing. Kenapa bisa begini? Kata Tuhan sayang sama kita. Kok bakal ada pemisahan nih? Ada set apart nih, ada domba, ada kambing. Teman-teman jangan lupa, manusia punya kehendak bebas. Jadi kalau yang kita lakukan selama di dunia ini, numpang hidup di dunia ini, terserah. Mau melakukan hal yang di mata Tuhan berkenan, atau sebaliknya. Pilih mau jadi domba, apa mau jadi kambing. Bukan Tuhan yang mau hukum kita, kita yang milih. Kita yang milih mau jadi orang yang diberkati atau yang menjauhi berkat itu sendiri. Dan satu ayat lagi, Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. 3 ayat ini aku keingat. Pertama tadi jalan yang sempit dan jalan yang lebar, kita mau pilih yang mana? Mau jadi domba apa mau jadi kambing? Mau mengasihi Tuhan dan sesama atau enggak? Ya, aku keinget ayat ini. Dan ketika saya menyiapkan materi ini, saya pun dapat hal-hal yang menarik. Saya akan mulai. Dari panitia kasih ayat Matius 5, ayat 43 sampai 48. Saya akan bacakan saja ya. Matius 5, ayat 43 atau 40, sampai dengan 48. Kalau teman-teman punya Alkitab di sebelahnya, boleh yuk langsung dibuka aja, supaya bisa dengar dan sekaligus membaca. Matius 5, ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Menarik nih, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, lah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saya menggunakan sumber yang saya pakai untuk menafsirkan bacaan ini adalah buku tafsir, teman-teman. Buku tafsir Perjanjian Baru. Dan saya membaca perikop ini. Maksudnya apa? Karena mungkin teman-teman bingung. Kok di ayat ke-43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Jarang-jarang nih. Atau udah pernah dengar, tapi kita abaikan. Kok ada perintah bencilah musuhmu? Saya penasaran, lalu saya cari tahu. Ya, berkaitan dengan tindakan, bukan yang ini. Dalam kitab suci, tidak ada perintah untuk membenci musuh. Teman-teman, nggak ada perintah untuk membenci musuh dalam kitab suci. Ya, tetapi konteksnya, pada zaman dahulu, orang-orang Israel itu seringkali berpikir, bahwa perintah Tuhan untuk mengasihi sesama itu hanya berlaku untuk kalangan internal aja. Yang berlaku itu berarti mengasihilah sesama orang Israel, kasihilah sama orang Yahudi yang juga berhak mendapatkan janji Tuhan. Jadi orang-orang di luar Yahudi nggak usah dikasihi, apalagi yang rese-rese, apalagi yang ngeyel-ngeyel, musuhin aja, benci aja gitu. Jadi mereka dulu berpikirnya seperti itu, ya. Tapi sebenarnya dalam kitab suci tidak pernah Tuhan minta kita untuk membenci orang lain, mau dia segolongan dengan kita, beda golongan sama kita. No. Perintah Tuhan yang kedua, kasihilah sesama manusia
seperti dirimu sendiri. Semua orang tanpa terkecuali. Ya, di dalam buku tafsir itu dijelaskan, membenci itu artinya bisa dua. Permusuhan yang aktif, dan yang kedua, tidak mau mengasihi dan tidak mau mengindahkan. Seperti dalam Matius 6 ayat 24. Saya bacakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi ini juga yang mau Tuhan Yesus ajarkan itu adalah sebenarnya ketika membenci itu tuh maksudnya bukan kamu jangan sayangi orang itu gitu, tapi maksudnya kalau orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, dengan nilai-nilai ajaran Tuhan, ya kamu benci tindakannya, tapi kasihilah orangnya. Ya, jadi bencilah di sini, semoga teman-teman dapat lebih jelas. Maksudnya bukan membenci, bukan Tuhan ngajarin untuk ngebenci orang, tapi kalau orang itu mengajarkan tindakan dunia, mengajarkan tindakan yang bertentangan dengan Tuhan, kita benci tindakannya. Bahkan ada ditulis di kitab suci ya, saya lupa ayatnya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kamu bergaul sama orang-orang yang kebiasaan yang nggak benar, kebiasaan itu duniawi sekali, kita anak Tuhan rusak loh. Kalau sudah pernah ikut pembinaan pemuritan kalau nggak salah, sesi kelima, tantangan dalam BCM sesi kelima, tantangan untuk bertumbuh menjadi seorang yang dewasa secara Kristiani adalah dunia dan ajaran-ajarannya. Jadi itu maksudnya, kita harus membenci ajaran-ajaran dunia. Lalu kita kembali ke bacaan yang tadi kita baca ya, di Matius 5 ayat 44. Bagi Yesus, membenci itu bukanlah tafsiran yang memadai dari hukum mengasihi. Yesus minta kita tidak pandang bulu baik kepada kalangan orang Israel ataupun luar Israel. Kalau saya bacakan ulang ayat 44 bunyinya seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu bunyinya. Tuhan minta kita justru kasihi dan doakan orang-orang yang menyakiti kita. Selesai sampai situ poin pertama ya. Jadi bacaan kita adalah hari ini secara kesimpulan, Tuhan minta kita sayang semua orang. Mau itu dari orang Katolik, kalau kita ngomong di zaman now ya, sesama orang Katolik, papa mama kita, keluarga kita, maupun orang kita nggak kenal. Orang kantor yang nyebelin, orang yang nyetir motor bikin kita sakit hati, kita sayangi. Tuhan minta kita mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Itu intinya. Lalu, alasannya kenapa kita harus mengasihi? Jawabannya ada di ayat 45 sampai 48. Saya bahkan bacakan lagi ya, supaya kita hari ini bisa merema kitab suci dalam hati kita. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Kalau kita mengasihi sesama kita, kasihi musuh kita. Ya, ayat 45 lagi, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Semua bisa. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Lalu ke ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, kesimpulannya dari ayat 45 sampai 48 ini Tuhan mau ngomong apa? Allah pun mengasihi. Allah pun, Yesus pada saat turun ke dunia mengasihi. Dia tergerak oleh belas kasihan menyembuhkan orang yang sakit. Dia tergerak oleh belas kasihan mengajar. Tergerak oleh belas kasihan melakukan mukjizat-mukjizat untuk mengasihi orang. Bukan buat pamer. Tuhan pun sudah mencontohkan. Makanya kita pun harus mengasihi sesama. Kadang pernah berpikir nggak, ini intermezzo sedikit, pernah berpikir nggak sih teman-teman, Tuhan itu maha kuasa, Yesus itu maha kuasa, kenapa dia harus butuh 12 rasul? Tanpa 12 rasul pun dia bisa kan sebenarnya untuk mengasihi dan berkarya. Tapi permenungan pribadiku, Tuhan pengen kasih contoh. Tuhan pengen meneruskan kasih itu kepada penerus-penerusnya, yaitu
12 rasul dan harapannya pun murid-murid Yesus. Jadi Tuhan memang minta kita untuk mengasihi. Dia turun, dia praktekin, dia ajarin. Dan kita di zaman now tahun 2021 tidak berbeda. Kita diminta Tuhan untuk mengasihi karena Tuhan telah kasih contoh. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Terus alasan selanjutnya, teman-teman, ini yang saya dapatkan yang bikin saya merinding ya, yang bikin saya menghargai makna pembaptisan. Teman-teman, saya nggak tahu, teman-teman dibaptis dari kapan? Dari bayi atau dewasa? Saya dibaptis dewasa. Saya dibaptis pun bukan karena keinginan saya. Karena orang tua saya mengarahkan kepada katekumen, lalu terjadilah saya dibaptis. Tapi Katolik KTP, saya nggak pernah ke gereja dan sebagainya selama awal-awal saya menjadi Katolik di usia SMA. Sekitar tahun 2008 sampai 2010 ya. Dan saya nggak mengerti gitu. Bagi saya pembaptisan itu artinya hanya kita secara administrasi diterima dalam gereja Katolik. Saya nggak mengerti makna pembaptisan. Tapi teman-teman, saya diingatkan ketika menyiapkan materi malam hari ini, pembaptisan itu adalah teman-teman dilahirkan kembali loh. Teman-teman itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau kita belum dibaptis, kita sudah pasti menjadi anak-anak dunia. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu manusia mulai kecenderungan ingin melakukan dosa sejak saat itu. Ini secara teologi disebutnya dosa asal, kalau teman-teman pernah dengar ya. Tapi ketika pembaptisan, dosa asal itu dibersihkan. Kurang lebih itu ya, saya mengingat-ingat, takutnya saya bisa salah, tapi kita ini dilahirkan kembali. Kita diterima dalam kelahiran gereja, dilahirkan kembali dalam gereja, diterima menjadi anak-anak Allah, kita diterima dalam kerajaan terang, dari kerajaan gelap. Ya, jadi sejak pembaptisan itu, kita ini adalah milik Tuhan. Anak-anak Tuhan. Sudah seharusnya kalau kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan itu bakal dapat apa, teman-teman? Kalau kita jadi anak orang kaya, anak presiden, anak miliuder, semua hak, semua kekuatan, semua apa yang orang tua kita miliki, kita bisa kemungkinan terima. Betul ya? Kalau kita jadi anak Allah, kalau kita jadi anak Tuhan, semua janji, semua berkat, semua hal yang Tuhan mau kasih buat orang percaya itu kita dapat. Padahal tadi kita berdosa. Padahal tadinya kita bukan siapa-siapa. Jadi udah pantas banget kalau kita yang udah jadi anak Allah sejak dibaptis, mau balas kebaikannya Tuhan dengan cara mencintai Dia dan mencintai sesama. Ini poin yang saya penting. Maaf kalau ngomongnya agak belepetan, karena ini juga hal baru buat saya, tapi saya ingin banget mewartakan ini. Oke, dua hal itu yang alasan kenapa kita perlu mengasihi sesama. Karena Allah sudah mencontohkan, dan yang kedua, karena kita sudah dibaptis. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi milik Allah. Terus ada yang komen mungkin ya, Drew, sulit lah. Masa iya sih lu bisa mengasihi orang yang nyakitin lu? Lu pernah nggak, Drew, ngalamin di mana keluarga lu nggak nganggep lu nggak pernah punya hak untuk ngomong, atau bahkan orang tua gue nggak nganggep gue anaknya, atau apapun segudang banyak hal kejadian dalam hidup teman-teman, saya nggak tahu. Teman-teman, saya tahu nggak mudah, tapi kita mau sama-sama untuk mengarah ke sana. Poinnya di sana. Ya, saya ingin katakan demikian, mengasihi sesama itu sulit, tidak pernah mudah. Karena apa? Di dalam dunia ini selalu ada pertentangan antara dua kerajaan. Dalam SHDR, sesi kedua, kita tahu ada kerajaan terang dan ada kerajaan gelap. Ada Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, yang berperang melawan dunia, dan iblis, dan roh jahat, dosa, berperang. Dan mereka berusaha memenangkan jiwa-jiwa. Satu ke surga, satu ke neraka. Percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan. Ya, dunia mengajarkan kita untuk tidak percaya. Mengajarkan kita untuk tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Lakukan apapun yang kamu mau. Jangan pedulikan orang lain. Your life, your adventure. Ya, persetan. Bodoh amat dengan orang lain. Orang lain tuh nggak ngehidupin lu kan. Orang lain juga nggak sayang sama lu kan. Lakukan apa yang menyenangkan bagi lu. Ini cara dunia. Cara Tuhan, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau orang mengambil bajumu, berikan jubahmu. Dan seterusnya, seterusnya. Sampai berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70 kali. Cara Tuhan ini aneh. Tapi
Endingnya, domba apa kambing? Kembali lagi di awal, teman-teman pilih kehendak bebasmu, gunakanlah dengan bijak kemana kamu ingin mengarahkannya. Ya, karena di dalam dunia ini selalu terjadi dua peperangan ini ya, peperangan rohani, dan kita ada di dalamnya, suka atau tidak suka. Ketika kamu dibaptis, iblis pasti akan cari cara supaya kamu melepaskan hak kamu, status kamu sebagai anak Allah. Dengan cara apa? Menggoda. Dengan cara kamu berbuat dosa. Dengan cara kamu tidak mengasihi sesama. Hati-hati ya dengan imanmu, dengan dirimu. Lanjut. Bagi dunia, ajaran Yesus konyol. Kok orang jahatin kita, suruh kita kasihi sih? Kok ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Lah, lihat aja Yesus. Tuhan kok mau pikul kayu salib? Itu kan diejek kan Tuhan Yesus oleh orang-orang di bangsa di zaman dahulu. Ngapain kalau Tuhan kok mati konyol di kayu salib gitu? Bahkan sampai zaman sekarang mungkin hal seperti ini masih terdengar. Tuhan mau melakukan hal itu kan dia cinta sama kita. Cuma kita atau sebanyak orang enggak ngeh soal itu. Ya, jadi memang ajaran Tuhan kontroversial banget dan dunia pasti akan bilang hal itu aneh. Padahal sebenarnya yang benar ya seperti itu. Ya, dunia kalau mau mencintai itu pilih-pilih, ada syaratnya. Kalau lu baik sama gua baik sama lu. Kalau lu bantu gua sukses, gua bantu lu sukses. Tuhan enggak. Siapapun kamu, kaya ataupun miskin, pendidikannya tinggi atau tidak, aku mau mengasihi kamu. Itu Tuhan. Nah, saya akan kasih tahu, mengingatkan. Saya yakin teman-teman di sini tahu lah janji Tuhan kepada setiap orang yang taat dan setia mau mengasihi Tuhan dan sesama itu apa? Saya yakin teman-teman tahu, tapi saya akan cuma angkat sedikit supaya mengingatkan saja. Apa janji Tuhan? Apa dampaknya kalau kita mengasihi sesama? Ya, yang pertama adalah Tuhan bisa dipermuliakan melalui diri kita. Ya, orang bisa kenal siapa Allah yang kita sembah. Allah kasih karena kita melakukan kasih. Jadi kita mewartakan Tuhan dimanapun kita berada. Itu alasan yang bukan dari Alkitab ya, tapi yang dari Alkitab yang saya temukan, itu Markus 12 ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu. Ini masih nyambung dengan perikop yang tadi ya, yang aku ngomongin soal dua perintah utama. Markus 12 ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tuhan memuji orang-orang yang menjawab bahwa ketika Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, itu dijawabin tuh sama orang-orang Farisi sama ahli Taurat, dijawabin. Benar guru, tidak ada hukum yang lebih tinggi dari itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Yesus puji, engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Artinya kalau teman-teman mengasihi Allah dan mengasihi sesama, teman-teman ketika meninggal tidak jauh dari kerajaan surga. Amin. Teman-teman ingat hidup kita sementara dalam dunia ini. Jangan sampai kita lupa. Setelah meninggal ada kehidupan setelah kematian. Jangan pernah tukar keselamatan kekal kita dengan kenikmatan dunia, dengan dosa. Ini latihan kita sampai dan kita meninggal, aku tahu. Tapi ini aku ingatkan malam hari ini supaya kita sama-sama bisa fight ke arah sana. Yang kedua ada di Roma 8 ayat 17. Aku udah bukain aja di Alkitab Roma 8 ayat 17. Perikopnya hidup oleh roh di ayat ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Seperti yang saya bilang tadi ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Teman-teman, sama mirip dengan ayat sebelumnya. Kalau kita menderita, tanda kutip, menjalankan hukum Tuhan yang enggak mudah, kita mau mengampuni, kita mau mengasihi orang-orang yang jahat sama kita, melayani orang sakit, mendoakan orang miskin, dan sebagainya, Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita. Karena kita anak-anak Allah, melakukan ajaran-ajaran Allah, akan berhak menerima warisan dari Allah. Gitu. Jadi teman-teman, ini janji Tuhan. Kalau kita mau jadi anak yang baik, taat dan setia, mengasihi Tuhan dan sesama, kita menjadi domba.
dan kita berhak untuk mendapatkan banyak berkat. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan saat ini teman-teman udah lama melupakan Tuhan, udah lama meragukan Dia, udah lama nggak mau berdoa dan mencintai Dia. Terus berdoa, kok nggak dikabul-kabulin ya, nggak ada perubahan dalam hidup. Jangan-jangan kita belum jadi anak-anak Allah yang baik. Jangan-jangan kita belum menjadi ahli waris yang baik. Karena kita seperti kambing yang nakal, memilih jalan yang lebar, memilih dosa, memilih kerajaan kegelapan. Ya, kasihi sesama nggak mudah, mengasihi Tuhan nggak mudah. Tapi ayo sama-sama yuk, anak muda Katolik, kita tagih kembali janji Tuhan. Lanjut, langsung bagian terakhir dari pewartaan ini adalah bagaimana mengasihi sesama tanpa syarat. Kalau tadi kita baca di bacaan yang pertama, Matius ya. Matius 5 ayat 44 dan 47 ada jawabannya. Saya akan bacakan ayat 44-nya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Cara mengasihi sesamamu, berdoa. Saya punya hubungan yang nggak terlalu baik sama papa. Papa saya keras. Papa saya itu, kalau di sini ada yang HR atau psikolog, tahu istilah karakter ya, yang dominan. Karakter dia itu koleris. Dia itu tidak suka kalah, tidak suka lebih rendah. Dia ingin berargumen, dia ingin menang. Padahal apapun apa yang dia sampaikan itu semua belum tentu benar. Dan ketika kita sampaikan pendapat, biasa dipentalin. Dan akhirnya saya punya satu pengalaman yang nggak enak. Banyak pengalaman nggak enak akhirnya dari interaksi tersebut sejak kecil sampai dengan hari ini. Cara saya mengasihi papa, salah satunya dengan ayat 44 ini, doakan dia. Akhirnya, dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya nggak pernah mau doain dia. Karena saya berpikir, ngapain saya doain dia? Dia nggak sayang sama saya, dia nyakitin hati saya terus, ngapain saya doain dia? Mending saya doain hal lain. Ini awal-awal saya bertobat ya, saya pernah ngomong begitu ke Tuhan. Mending saya minta doain si orang pede lah, dia nih baik nih, sering perhatiin saya, chat saya, bahkan dia doain saya doain dia lah, doain balik. Saya doain mama saya, sabar. Dia juga mengayomi keluarga. Apa-apa buat apa? Teman-teman, ini Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita nggak pilih-pilih kembali lagi. Kita diminta untuk doakan orang yang menyakiti kita. Salah satu pembimbing rohani saya pun mengajarkan demikian. Dia ngomong, Andrew, ketika ada masalah, salah satunya ketika kamu disakiti oleh orang-orang yang terdekat berulang-ulang, contohnya kayak papa, gitu, kamu justru jangan lari dari Tuhan. Justru kamu lari ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Mendekat sama dia, minta kekuatan sama dia. Minta juga kerendahan hati untuk bisa ngampunin papa. Kamu jadi berkat loh di rumah kalau kamu ngedoain papa kamu. Terus akhirnya saya coba pernah lakukan saran beliau, dan satu momen saya pernah merasakan bahwa awalnya nggak enak banget. Saya langsung ketika pikir nama dia, saya langsung sebel. Hati saya rasanya panas. Kepala saya rasanya sakit. Karena saya begitu menyimpan hal yang tidak enak sama dia. Bertahun-tahun. Tapi saya minta, Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya benci. Saya marah sama dia. Karena dia pantas sebenarnya untuk dibenci. Dia menyakiti saya. Tapi saya mohon dengan belas kasih-Mu, mampukan saya untuk mendoakan dia, mengampuni dia. Karena itu yang kau ajarkan, Tuhan. Doa Bapa kami pun kan begitu. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Saya doakan itu, tiba-tiba ada satu, saya nggak tahu, ada satu perasaan, ada satu aliran, ada satu hadirat yang saya rasakan bahwa doa saya sampai dan berkenan pada Tuhan gitu loh. Itu saya nggak bisa jelasin ya. Tapi saya punya pengalaman, Tuhan senang. Saya mempersembahkan luka dan penderitaan saya dari orang yang menyakiti saya kepada Tuhan. Saya rasain Tuhan senang banget. Tuhan berkenan. Dan Tuhan menghibur saya dalam doa saya. Dia bilang, kamu nggak ngerti
kamu mungkin nggak ngerti apa yang terjadi, tapi teruslah bergerak, teruslah berjalan bersama denganku. Aku akan kuatkan. Aku akan gantikan semuanya. Hatimu yang retak, hancur, kan kugantikan dengan hati yang baru. Saya lupa Mazmurnya, tapi itu ada di Mazmur. Hati yang hancur retak akan digantikan dengan hati yang baru dan dapat penguatan. Dan akibatnya apa? Ketika ketemu Papa, ketika saya selalu dekat sama Tuhan, saya bisa lebih sabar. Nggak harus sama Papa, dengan orang lain. Teman-teman, kamu punya masalah dengan mantan pacar, orang di kantor yang menusuk kamu dari belakang, dan siapapun itu, ya kita coba bawa ke Tuhan yuk. Dan biarkan Tuhan memulihkan kita, dan kita jadi berkat untuk mendoakan orang itu. Dalam satu doa saya pun saya diingatkan, Bro, Papa kamu tuh seperti itu, karena dia juga punya banyak kepahitan, punya banyak luka dari kecil, dari masa lalunya. Dia pun nggak suka bertindak seperti itu. Dia pun terpenjara dengan perasaan luka-lukanya juga. Ampuni dia. Nggak ada manusia yang sempurna. Kamu pun nggak sempurna. Ampuni Papa. Dan saya doakan Papa, supaya dia diampuni juga atas setiap perbuatannya kepada Mama dan setiap anggota keluarga. Saya doakan Papa supaya luka batinnya dipulihkan. Kita jadi berkat buat orang itu. Sampai hari ini Papa saya belum berubah. Sorry, ada perubahan, tetapi belum yang saya harapkan. Perubahannya pelan sekali. Masih dia bisa lebih mendengar saat ini. Dia bisa lebih mengasihi sesama di anggota keluarga lebih. Dibandingin dulu nggak bisa sama sekali. Itu udah satu perubahan. Tapi tentunya karena saya berharap manusia, lu harusnya berubah tuh 180 derajat dong, jangan cuma sedikit gitu. Gua nuntut dikasih hati minta jantung, nggak sopan ya. Tapi itu ada perubahan. Butuh waktu, iya. Tapi aku mau untuk jalanin. Itu yang pertama, cara mengasihi sama adalah doakan. Dan yang kedua, di ayat 47, Matius 5 ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kata kuncinya adalah memberi salam. Maksudnya apa? Sebentar, saya buka contekan nih. Memberi salam ini maksudnya, kalau dari buku tafsir, salam itu asal katanya absazomai, itu artinya menyambut dan mengharapkan yang baik, dan bukan sekedar salam biasa. Jadi kalau kita dijahatin orang lain, kita berkatin dia. Gitu ya. Kalau kita, ini saya pernah coba, secara nggak sengaja. Ketika ada lagi nyetir motor, saya suka kemana-mana naik motor, karena di Jakarta macet. Ada orang yang salah nyetir motor, kita hampir tabrakan. Lalu orang itu yang marah pada saya. Padahal saya jalan pelan-pelan. Padahal saya nggak belok sembarangan. Dia marahin saya, teman-teman. Terus ngatain, wah, panas dong. Kalau orang biasa tuh pasti panas, langsung balas maki, langsung marah. Tapi puji Tuhan pada waktu itu saya lagi deket banget sama Tuhan. Saya lagi jam doanya sangat baik, lagi kudus-kudusnya, dosa-dosa lagi nggak ada. Bisa saya bilang nggak ada karena saya conscious banget gitu bahwa yang saya lakukan itu selalu tertuju sama Tuhan gitu. Dan habis pengakuan dosa, terus pikirin Tuhan mulu, Tuhan mulu, Tuhan mulu. Jadi apapun yang saya lakukan, saya nggak akan sembarangan menjauhi dosa. Tiba-tiba ada dorongan dalam hati saya, bukan untuk maki atau marahin orang itu, tapi untuk senyum, cuma senyum. Gitu. Saya kasih senyum dan saya nundukin kepala. Sorry ya, malah saya yang ngomong sorry. Dan akhirnya orang itu tiba-tiba bengong dan ngelihat saya, teman-teman. Ini orang gila ya gitu ya. Ini orang aneh ya. Nah itu, ajaran Tuhan memang aneh. Ketika kita mengasihi sesama, memberkati orang lain, orang akan melihat kita aneh, tapi ada buahnya. Ya. Oke, thank you. Nat, aku udah baca chatnya ya. Dua hal ini dari ayat yang bisa kita baca, doakan dan memberkati. Sebenarnya ini nggak mudah karena di Matius 26 ayat 41 kita tahu. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nggak mudah. Untuk mengasihi orang nggak mudah. Apalagi dia udah banyak nyakitin kita. Nah, ini tips dari aku. Pengalamanku yang bisa kubagikan ada 3.
cara kita untuk bisa mengasihi orang selain mendoakan mereka dan juga selain memberkati mereka. Yang pertama adalah, teman-teman, kita nggak akan pernah bisa ubah orang lain. Nggak akan pernah bisa. Mau minta papaku berubah, kalau itu bukan karena mukjizat Tuhan, bukan karena dia sadar sendiri, dia nggak bakal berubah. Apalagi orang tua udah seperti pohon yang tumbuh tegak, itu susah belok. Nggak bisa berubah. Jadi ubahlah diri kita, bukan ubah orang lain. Dalam SHDR pun diajarkan seperti itu. Yang berubah setelah SHDR bukan orang lain, tapi kita. Saya setuju. Kita yang berubah, kita yang menggarami dunia. Kita yang membawa terang ke dunia. Makanya saya tanya sekali lagi, bagaimana relasi kita dengan Tuhan saat ini? Teman-teman, kalau kita jauh dari Tuhan, mustahil deh rasanya untuk bisa mencintai sesama. Nggak mungkin. Karena kita kedagingan. Kita egois. Kita nggak mungkin bisa untuk mengampuni, kita nggak mungkin bisa untuk peduli sama orang. Kita akan mikirinnya gua, dan hanya gua. Tapi kalau dekat sama Tuhan, kita bisa. Karena ada kekuatan dari Tuhan. Pernah nggak? Coba ingat-ingat. Ketika teman-teman benar-benar lagi deket-deketnya sama Tuhan, lagi bagus hidup rohaninya, Tuhan pernah minta sesuatu dari kita untuk melakukan sesuatu yang kita nggak nyaman, dan kita mau lakukan, khususnya misalnya untuk berbuat baik sama orang yang nyebelin buat kita. Teman-teman bisa nggak? Kalau punya pengalaman seperti itu, coba deh ingat-ingat lagi. Bisa. Dan kalau teman-teman tanya pada orang lain, siapapun itu saya yakin bisa. Karena ketika kita dekat sama Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 22, ada buah roh. Ya, ada kasih, sukacita, damai, pengendalian diri, dan sebagainya. Otomatis dekat sama Tuhan, dapat buahnya. Dan itu kan keluar ke orang lain. Mengasihi sesama itu buah dari mengasihi diri sendiri. Makanya tadi Tuhan ngomong, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita bisa dekat sama Tuhan, ada buahnya, kita baru bisa mengasihi sesama. Jadi kasihilah, jadi ubahlah diri kita terlebih dahulu dengan cara mengasihi Tuhan sebagai perintah yang utama, baru bisa mengasihi sesama. Itu inti yang ingin aku sharing, Gin. Oke, tadi aku udah ngomongin soal dunia dalam keadaan perang, antara kerajaan gelap dan terang, itu sudah. Teman-teman, selalu libatkan Tuhan dalam pembuatan keputusan. Ini yang aku lakukan. Dalam membuat keputusan, selalu tanya kehendak Tuhan, karena tanpa Tuhan kita nggak berdaya. Ya, contohnya apa, Andrew, dalam membuat keputusan? Teman-teman pernah pacaran, teman-teman saya pernah punya pengalaman nggak kudus dengan lawan jenis, ya. Itu ketika bertemu, saya pernah berpikir hal yang ke arah nafsu dengan orang tersebut. Tapi karena saya sudah kenal Tuhan, saya coba untuk tanya Tuhan, Tuhan, yang saya pikirkan ini tentu Engkau nggak berkenan, kan? Tentu Engkau nggak suka, kan? Dan dari situ ada peneguhan. Yes, yang kamu pikirkan itu tidak baik, tidak benar. Akhirnya, teman-teman, saya nggak jadi melakukan hal-hal yang tidak berkenan buat Tuhan. Contoh lain, kita lagi kerja work from home, kita tanya Tuhan, kita lagi males, kita pengen, aduh capek nih, lagi nggak mood banget, gue pengen untuk santai sejenak lah, gue pengen untuk main IG sebentar, scrolling. Tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak ya gue istirahat sebentar nih main IG? Sesimpel itu. Cara ngelibatin Tuhan dalam hidup itu kayak gitu. Tanya setiap kali kita mau melakukan sesuatu. Jadi kayak kita tuh punya temen di sebelah kita selalu. Dan kita tanya, bro, gue kalau mau makan ini gimana? Saya yakin lah teman-teman Amazing Grace, kalau jam makan siang gitu ya di kantor ya, pasti juga nanya kan, kita makan apa ya gitu ya. Hal sepele loh, makan aja tanya temen gitu. Terus bingung, galau, cari di Grab, di ojek online manapun gitu, lama. Prinsipnya sama aja kayak gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, tanya Tuhan. Karena kata kuncinya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu, kalau kita nggak intervensi dari awal, kalau kita nggak tanya Tuhan dari awal, kita itu akan kecenderungannya abu-abu. Kita nggak tahu mana yang Tuhan berkenan, mana yang enggak.
coba aja kalau teman-teman nggak pernah libatin Tuhan dalam buat keputusan apapun, apalagi yang berurusan dengan iman, itu pasti abu-abu. Kadang-kadang, nginep di rumah pacar boleh lah ya, kan gue nggak tidur sekamar juga sama dia, misalnya gitu. Gue tidur di depan juga inilah, gue main game dulu lah, nggak usah kerjain tugas dulu lah, misalnya ada yang kuliah. Kalau kita nggak pernah libatin Tuhan dari awal pikiran dan perasaan kita udah keburu bertindak. Kita akhirnya keburu melakukan hal yang kurang berkenan itu. Dari tindakan, kalau berulang, jadi perilaku. Perilaku, lama-lama jadi karakter. So, potong dari awal. Sebelum jadi karakter yang udah susah berubah, dari pikiran, dari perasaan ketika mau melakukan sesuatu, libatkan Tuhan. Dan cara ini berhasil buat saya. Semoga teman-teman juga bisa untuk coba dalam setiap melakukan sesuatu, khususnya dalam memilih mau melakukan antara pilihan A atau B, mana yang Tuhan lebih berkenan. Nah, ini aku mengutip dari kata-kata Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius Loyola itu pernah mengajarkan latihan di mana ketika setiap kali kita mau berbuat sesuatu ada dua sisi. Allah, sisi dunia. Ada dua kerajaan. Dia selalu ngebayangin begitu. Ada dua. Jadi secara nggak langsung apa yang saya lakukan mirip nih, kayak apa yang Santo Ignatius Loyola ajarkan nih. Apakah tindakan yang akan saya lakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Apakah dengan saya melakukan ini memuliakan Tuhan atau tidak? Biarlah dalam keheningan Roh Kudus menjawab. Ini lebih condong kayaknya ke arah kerajaan terang. Ini kalau yang ini kayaknya condong ke kerajaan gelap dunia. Abu-abu sebaiknya jangan diambil. Ya, itu Ignatius Loyola pun ajarkan itu. Jadi selamat dicoba ya teman-teman. Terus oke, poin yang ini aku pengen tambahin satu lagi. Kenapa kita harus mengubah diri kita untuk dekat sama Tuhan dulu? Kan tadi alasannya supaya berbuah, lalu supaya kita bisa mengasihi sesama. Dan yang kedua adalah karena kita nggak bisa mengatur bagaimana orang bertindak kepada kita. Papa kita, orang kantor kita, pacar kita, mantan kita, tindakan mereka kita nggak akan pernah bisa ubah. Di luar kendali kita. Tapi dengan kita mengubah diri kita dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka dunia menyerang dengan begitu banyak panah api ke dalam hidup kita nggak akan tergoyahkan. Karena kita berada dalam benteng yang teguh, yaitu Yesus. Amin ya. Oke, kayaknya udah habis waktuku, aku langsung ke yang dua yang terakhir deh. Tips yang dua yang terakhir. Libatkan Tuhan selalu dalam setiap aktivitasmu itu tadi sudah. Ini yang aku pengen tekankan begini, teman-teman, kebanyakan orang muda di kampus terutama itu memisahkan antara rohani sama kegiatan dunia. Di kantor saya juga ketemu orang-orang yang seperti ini. Ketika ke gereja atau ke PD atau komunitas, mereka kudus, mereka berdoa, mereka haleluya, mereka berbahasa roh. Tapi ketika mereka pulang, mereka kerja, mereka ngegosip, mereka kadang mengajarkan untuk melakukan hal yang nggak benar di kantor, dan sebagainya. Saya banyak dengar hal ini. Teman-teman, kita nggak bisa pisahkan antara Tuhan dengan dunia. Justru Tuhan harus dibawa terus dalam hidup kita. Makanya tadi tips yang pertama udah menjawab sih sebenarnya. Libatkan Tuhan terus dalam setiap kehidupan kita. Ini saya temukan juga nih, menarik sekali. Ada kata-kata seperti ini. Ketika kita pergi bekerja, ini seorang Romo nih, saya dapatkan kata-kata ini. Seorang Romo bilang, ketika kita pergi bekerja, sekalipun pekerjaan kita itu biasa aja, nyapu, ngepel, gulung kabel, yang nggak penting sekalipun pekerjaannya. Kalau kita persembahkan hari itu, pekerjaan itu, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dikuduskan, pekerjaan itu menjadi luar biasa. Bukan pekerjaan yang biasa-biasa aja. Contoh, seorang di sini misalnya contohnya Natalia. Natalia ini pekerja yang handal, dia punya skill yang bagus. Dia bisa lakukan banyak hal di kantornya. Tapi itu pekerjaan biasa di mata Tuhan. Yang beda ketika Natalia, misalnya dia punya skill accounting yang bagus. Ketika Natalia dengan skill accounting yang bagus, dia ketika duduk di mejanya, dia buka dengan tanda salib.
Tuhan, selamat pagi, aku ingin persembahkan pekerjaanku pagi hari ini, skill dan semua yang kuperbuat untuk memuliakan Engkau. Terimalah Tuhan sebagai persembahan untuk Engkau. Itu menjadi pekerjaan yang luar biasa. Bahasanya itu tadi Romonya bilang, pekerjaan biasa bila dilakukan bersama roh Tuhan akan menjadi extraordinary. Bahkan pekerjaan sekuler menjadi kudus. Karena orang yang melakukannya sudah kudus. Sudah bawakan itu pada Tuhan. Dikonsekrasikan pekerjaan itu untuk Tuhan. Bukan lagi hanya pekerjaan seorang manusia, tetapi ini adalah pekerjaan anak-anak Allah. Wow, sangat keren ya. Oke, dan yang terakhir, teman-teman, ini tips ketika kita mau mengasihi sesama, tapi orang ini toksik, orang ini menyebalkan, orang ini sering melukai kita. Kalau bisa, teman-teman, tipsnya adalah komunikasikan dan mengampuni. Dua ini. Ketika kita bisa, misalnya ada teman dalam tim PD deh, paling gampang contoh di tim PD kalau untuk soal komunikasi dan mengampuni. Ada satu tim pelayan yang menyinggung kita. Cara ngomong dia kasar. Cara ngomong dia belak-belakan, dia negur kita. Maksud teguran dia baik, karena kita juga mungkin lalai dalam pelayanan kita. Dia menegur. Tapi kita terluka. Kita merasa dia bisa lebih baik menegur kita, tidak seperti itu. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah jangan dipendam. Cara pertama tadi kan katanya doakan ya orang yang melukai kita. Doakan sesama kita. Tetap doain teman tim pelayan kita yang melukai kita. Tapi kalau bisa untuk rekonsiliasi, kenapa tidak? Justru akan menjadi berkat. Jangan-jangan orang yang melukai teman-teman nggak sadar dia melukai. Dengan kita ngomong sama dia, bro, sis, sorry ya. Apa yang kamu katakan kemarin itu aku sudah renungkan, dan itu aku ambil yang baik. Ada hal yang bisa aku improve. Kalau aku boleh kasih saran, boleh nggak ngomongnya kalau sama gua, nggak begitu lagi. Karena gue terluka sejujurnya. Dengan kerendahan hati kita mau untuk ngomong sama dia. Bukan untuk menghakimi dia, bukan untuk menjatuhkan dia, tapi untuk kebaikan dia juga. Ini seni sih, nggak mudah, tapi coba lakukan. Itu tips yang selanjutnya. Karena kalau kita pendem terus, nggak plong ya rasanya ya. Kalau bisa, lakukan itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa teman-teman. Mulai dari doa dulu. Papaku berubah pelan-pelan dari doa. Dan teman-teman mungkin dari doa teman-teman pada orang ini juga akan mengubah dia pelan-pelan. Amin ya. Jangan takut untuk ngomong sama orang, karena kita budaya Indonesia, budaya Asia sungkan. Kita takut ketika ngomong, hubungan kita retak, hubungan kita merenggang. Nah, makanya teman-teman perlu belajar bagaimana cara berbicara, menegur dengan kasih. Salah satunya akan bisa lebih mudah dilakukan kalau kita ada buah roh di Galatia 5 ayat 22. Kata kuncinya dekat sama Tuhan dulu, semuanya itu akan dapat deh. Satu paket hemat. Beli ayam, dapat nasi, dapat minuman, dapat saus ya. Semuanya dapat asal kita ikutin perintah yang pertama dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kalbu. Oke, dan mengampuni. Bawa dalam doa, ampuni dia. Karena ya teman-teman, kita nggak bakal pernah bisa deh kendalikan orang lain bagaimana dia bersikap ke kita. Kita cuma bisa untuk bereaksi dengan menanggapnya dengan kasih. Itu poin yang ingin aku ngomong. Oke, selesai teman-teman. Sebagai penutup, sebelum kita berdoa, saya akan kasih kesimpulannya ya. Jadi, set apart. Judulnya adalah set apart. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti diajarin oleh Tuhan cara untuk menjadi murid Tuhan yang baik. Menjadi murid Tuhan yang taat dan setia. Di mana cara-cara ini pasti bertentangan dengan cara dunia. Dunia nggak senang, dunia ingin ngajarin kita untuk tidak melakukan ajaran Tuhan. Cara untuk kita mengasihi, cara untuk kita menjadi murid Tuhan yang baik adalah dengan mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Which is nggak mudah, mengasihi sesama. Tetapi mengasihi sesama itu bisa dilakukan dengan cara kita, yang pertama, ikuti dahulu hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu, maka kita akan dapat buah roh dari Galatia 5 ayat 22. Baru kita bisa mengasihi sesama kita. Cara yang kedua adalah kita selalu libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Dalam yang pilihan yang kita mau lakukan, kita tanya dia.
Ketika berurusan sama orang lain, orang itu melukai kita, kita pun karena udah libatkan Tuhan, kita jadi bisa kendaliin diri untuk gak marah. Dan yang ketiga, kalau bisa untuk mengasihi sama itu adalah dengan cara mengampuni dan berkomunikasi, rekonsiliasi sama dia. Kalau memungkinkan ya, kalau nggak memungkinkan pakai cara yang satunya lagi, yang keempat, yaitu adalah doakan orang yang melukai kita, sesama kita. Coba deh mulai malam hari ini, jangan cuma doain orang yang baik sama kita, tapi yuk doain orang-orang yang melukai hati kita juga. Bawa deh dalam hari itu, kamu sebel sama bos, kamu sebel sama mama, kamu sebel sama adik, kita doakan mereka. Kita jadi berkat di rumah kita. Sebagai penutupnya, homili Romo di hari Minggu kemarin ngomong seperti ini. Saya ikut misa di Aussie, gila ya, misa di Aussie online gitu. Saya belum bisa misa offline, jadi saya masih misa online karena saya lagi bikin kartu keluarga Katolik. Jadi masih diproses. Saya misa Father Rob Galea, kalau teman-teman tahu, itu setiap jam 6, jam 7 pagi. Jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Homilinya sangat mengena buat saya. Sama seperti ajaran Yesus gitu ya. Kalau kamu mencintai orang yang baik sama kamu, apa bedanya kamu sama orang-orang jahat, sama pemungut cukai? Mereka juga lakukan itu. Father Rob ngomong seperti ini. Kamu mau tahu nggak indikator kalau kamu itu sudah berhasil melakukan perintah Tuhan yang kedua, mengasihi sesama? Jawabannya adalah ketika kamu bisa untuk tetap tersenyum, tetap bisa mendoakan, tetap bisa berbuat baik kepada orang yang nggak membawa keuntungan buat kamu, bahkan yang melukai hati kamu. Kamu telah berhasil melakukan perintah yang kedua. Kalau kamu belum bisa lakukan ini, no worries. Manusia itu terbatas. Manusia itu nggak bisa tanpa Tuhan. Ini waktunya kembali pada Tuhan. Minta Tuhan untuk kuatkan, minta Tuhan untuk pulihkan, dan minta Tuhan untuk kita mampu menjadi perpanjangan tangannya. Oke, itu aja teman-teman. Saya mau undang malam hari ini untuk kita berdoa sama-sama. Untuk kita boleh bersyukur sama Tuhan atas setiap hal yang boleh kita dengar malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita saat ini. Mari kita atur nafas kita. Mari kita fokus pada Tuhan saat ini. Yes, betul. Terus fokus sama Tuhan saat ini. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Koyara para yara shikara para yara shikara. Saya merasakan Tuhan sungguh hadir di tempat kita masing-masing saat ini. Walaupun secara online, persekutuan doa kita tetap dapat kita bersekutu bersama-sama. Rasakan hadirat Tuhan. Oh ya. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh berkumpul orang muda dari komunitas Amazing Grace Tuhan. Kami datang dengan setiap latar belakang kami. Pergumulan, kesulitan hidup, masalah. Mungkin di antara kami ada yang imannya sedang goyah Tuhan. Mungkin kami punya masalah kehidupan. Pandemi mungkin menghimpit kami. Mungkin kami mulai meragukan karya-Mu dalam hidup kami. Mungkin lingkungan di sekitar kami, teman-teman kami, menjauhkan kami daripada-Mu. Kami datang malam hari ini mungkin juga dengan keadaan berdosa, dengan setiap keterikatan kami.
Kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu. Oh ya, oh ya, sungguh kami menyesal. Sungguh kami merasa malu. Kami melupakan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang telah dibaptis, yang telah berjanji dengan janji baptis untuk menjauhi godaan setan, godaan hiburan-hiburan dunia yang tidak sehat. Tapi kami masih memilih itu daripada Engkau. Tuhan kasihani kami saat ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang ke hadapan-Mu berdosa sekalipun, Engkau tidak memalingkan wajah. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau benci dosa-dosa kami, tapi Engkau tetap peduli pada kami. Tuhan Yesus, malam hari ini kami baru saja mendengar banyak firman Tuhan dengan tema mengasihi sesama, bahwa itu adalah bagian dari perintah utamamu. Kami diminta untuk menjadi berbeda dengan dunia. Kami diminta untuk mau mengasihi siapapun mereka, apapun yang telah mereka perbuat. Sebagaimana Engkau memberikan matahari dan hujan bagi orang baik ataupun orang jahat, Engkau meminta kami untuk melakukan hal yang sama. Tapi Tuhan, kami tidak akan bisa kalau kami tidak mendapatkan relasi dan buah-buah roh daripada-Mu. Maka dari itu malam hari ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk teman-teman di komunitas Amazing Grace. Biarlah malam hari ini pencurahan Roh Kudus boleh terjadi di tempat kita masing-masing. Teman-teman tim, boleh saya undang untuk open mic. Mari kita berdoa bersama-sama dalam bahasa Roh. Tercurahlah Roh Kudus. Tercurahlah Roh Kudus. Tercurahlah Roh Kudus. Penuhi setiap hati. Mereka yang letih lesu dan beban berat, pulihkan. Mereka yang merasakan kepahitan dalam hidup, yang sulit untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati mereka, pulihkan mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk dapat mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini terjadi pemulihan untuk kami. Bagi mereka yang menyesal atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat, yang saat ini mungkin hatinya menjerit, Tuhan ampun, ampun Tuhan. Tuhan dengarkanlah seruannya, kasihani dia, dan peluklah dia malam hari. Tidak ada yang ingin menangis, boleh merasakan hadirat Tuhan saat ini. Puji Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan karena Ia berkenan. Ada orang yang juga berdoa Tuhan saat ini, merindukan sesuatu untuk boleh dikabulkan. Dia membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dia menjerit saat ini. Tuhan, bila Engkau berkenan, maka terjadilah. Kabulkanlah doa dari sahabat kami ini Tuhan, agar nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Tapi Tuhan, bila mana Engkau belum berkenan, belum waktu-Mu untuk berkarya saat ini, berikanlah dia pengertian, berikanlah dia ketenangan dalam hati, supaya dia tetap mau beriman kepadamu. Koya patashika papa papa papa. Koya patashika kakak kakak. Curahan Roh Kudus itu Kiara papa papa papa.
Saya merasakan hati teman-teman yang tertuju pada Tuhan. Terima kasih teman-teman mau rendah hati. Terima kasih teman-teman mau untuk mencari wajah Tuhan. Karena sungguh betul lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau teman-teman kesulitan berdoa, gunakan waktu saat ini untuk ngobrol sama Tuhan. Silahkan cerita, curhat, ngomong apa aja sama Tuhan, mau bersyukur, mau minta ampun, mau untuk memohon. Jadilah apa adanya di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus. Terima kasih. Yesus. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Tuhan, biarlah lagu ini menjadi doa kami. Ketika kami tidak berdaya, ketika kami tidak tahu bagaimana kami harus menghadapi tantangan hidup kami boleh ingat Engkau. Kami boleh untuk cari Engkau selalu. Karena ketika kami berdoa, ada mukjizat, ada pemulihan, ada penguatan, dan banyak hal janji-janji Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Hamba berdoa, semoga sepulang dari acara ini, setelah dari pertemuan malam hari ini, kami semua di dalam ruangan Zoom ini, termasuk hamba sendiri,
boleh belajar Tuhan untuk terus mencintai Engkau sebagai yang terutama dalam hidup ini dan mencintai sesama kami. Karena kami ingin menjadi domba, bukan menjadi kambing. Kami ingin masuk dalam kerajaan terang, bukan dalam kerajaan gelap. Sehingga kapanpun Tuhan panggil kami harus pulang ke hadapan kami siap. Karena kami adalah anak-anak Allah yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semuanya ke dalam tangan. Kemuliaan bagi nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke tim pujian atau ke MC. Thank you ya.